Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita. Ada Bang Rifki, ada Nienti, juga ada Zihnil Adha Islami Mazrat yang sekarang live dari Melbourne. Oke, silakan Bang, kita lanjutkan Bang diskusinya Bang. Oke, assalamualaikum buat semua ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah berapa lama di Australia ini? 1 tahun lebih 1 bulan. Oke, dalam rangka kuliah S3 ya? PhD. Beasiswa dari mana itu, Nil? Beasiswa dari universitas. Ini kuliahnya di Monash University Pharmacy School. Pharmaceutical Science. Jadi sekarang sedang siang atau malam di Aussie? Malam jam 11 malam. Jam 11 malam. Harusnya sudah tidur berarti ya? Santai. Oke, kita lihat dari jam operasi aja. Jadi setelah kegiatan mereka bekerja di siang hari, normalnya itu sampai jam 5. Nah setelah itu malamnya, setelah makan malam itu biasanya mereka ke bar. Jadi ya cukup lumayan larut, dan mulai jam kerja pun mulainya jam 9. Oh, jam 9 mulai kerja ya, bukan jam setengah 8 kayak di kita ya? Mungkin normal orang-orang di sini mungkin tidurnya cukup larut. Tapi kalau ini secara pribadi larut sih jam 1, jam 12, jam 1. Oke, sekarang Ramadannya gimana situasi di Melbourne itu nih? Kalau situasi sendiri mungkin akan sama seperti di Indonesia karena kita dalam situasi pandemi. Jadi dan kalau biasanya tahun sebelumnya biasanya kita sholat taraweh kita punya masjid orang Indonesia atau kita bisa pergi ke masjid-masjid yang lain gitu. Nah sekarang itu semuanya ditutup. Pemerintah tidak memperbolehkan segala bentuk kegiatan indoor lebih dari 2 orang yang bukan keluarga. Jadi yang boleh itu hanya keluarga yang lebih dari 2 orang. Dan oleh karena itu banyak kayak sekolah, universitas dan berbagai hal itu tutup. Kebanyakan sekarang kita work from home gitu. Nah kalau untuk kondisi Ramadan sendiri, ya karena masjid-masjid ditutup dan lain-lain, mungkin ini terjadi juga di Indonesia. Kebanyakan pihak-pihak masjid itu mengadakan zoom ceramah melalui Zoom. Iya. Kalau sahur di situ jam berapa nih? Mungkin karena tahun ini mendekati winter, jadi siangnya lebih sedikit daripada malam. Jadi lebih enak sebenarnya kalau dibandingkan jadi waktunya lebih sedikit gitu. Berapa jam nih puasanya? Puasanya kalau di Melbourne itu berapa jam? Kalau kita kan dari jam 5 pagi sampai jam 6 di sini. Di sini mulai 5:30 sampai 5:30. Bedanya sedikit sebenarnya. Cuman nanti udah mendekati ujung-ujung Ramadan itu akan lebih enak lagi. Karena tahun lalu ini merasakan pertama kali di sini Ramadan itu enaknya, alhamdulillahnya adalah jam 6 pagi mulai puasa, setengah 5 jam 5 itu udah puasa gitu. Dan kondisinya winter, jadi kan dingin. Itu berapa lama putarannya jadi winter itu? Berapa tahun? Jadi ya mungkin beberapa tahun lagi, karena kan kita baru selesai summer, sekarang lagi spring menuju winter. Mungkin prediksi ya ini 4 atau 5 tahun lagi Australia akan Ramadan di summer, dan itu akan kebalikannya dengan saat ini. Jadi puasanya lebih berat ya? Lebih panjang dan lebih panas. Dan di sini panasnya
nggak tanggung-tanggung. Inen pernah merasakan panas summer berapa 1 bulan 2 bulan yang lalu itu 46 47. Oh. Kalau di Indonesia nih, di Indonesia kan ada pasar jualan takjil, pembukuan gitu. Nah, kalau di situ ada juga nggak? Oh, itu tidak ada dan entahlah itu mungkin akan terjadi. Karena Kalau sebelumnya ada nggak ada emang karena Nggak ada. notabene ini street food ya, kita kan bilangnya itu street food, itu tidak ada gitu. Jadi kalau emang mereka mau mengadakan atau ingin berjualan makanan-makanan street food, kalau kita bilangnya street food, itu mereka harus mengadakan festival dulu gitu loh. Jadi ada festival dulu, terus nanti di festival itu baru adalah food truck sih, kalau mereka bilangnya food truck. Jadi itu harus ada event dulu. Kalau cuman misalnya kangen sama bikin sendiri, kangen apa ya, nasi uduk pagi-pagi bikin sendiri. Tapi mungkin adalah beberapa restoran juga menyediakan itu, tapi kan kadang-kadang orang karena mahal terus jauh kan, kalau mau ke restoran Indonesia jauh, jadi ya kebanyakan kita pasti bikin sendiri sih. Kalau untuk saat ini Kalau untuk saat ini kan memang semua restoran itu hanya menyediakan jasa take away sama delivery. Jadi emang kita datang untuk ngambil makanan atau kita kirim ke rumah. Jadi cuma itu doang sekarang. Jadi emang yang namanya kehidupan gimana ya? Normal itu sudah nggak ada sih. Bukan nggak ada sih. Ini sedang nikmat itu hilang. mulai berkurang. Ya, tapi mungkin indahnya di sini sebenarnya yang ingin lihat secara pribadi ketika masa lockdown ini adalah mungkin ekspektasi orang lockdown adalah Terkunci tidak ada gitu. orang gitu ya, sama sekali tidak ada orang di luar sana gitu. Tapi kalau di Australia mungkin mereka karena peraturannya strict dan mereka mengaplikasikan sistem fine, jadi kayak denda yang sangat tinggi, jadi orangnya pada patuh. Jadi kita dilihat kalau kita keluar itu orang akan masih banyak jalan, tapi kan mematuhi. Kalau kalian jalan, kalian cuma boleh 2 orang dan 2 orang 1,5 meter, dan itu pun kalau kalian 2 orang ya harus, kalau kalian 2 orang ya kalian adalah anggota keluarga gitu, tidak boleh bertamu ke rumah orang. Kalau soalnya beberapa keadaan ditemukan kalau ada yang bertamu. Jadi ada cerita di dekat di tetangga ini lah, di dekat sini. Jadi dia datang ke rumah pacarnya, ceritanya lagi selesai lockdown ini, dia datang ke rumah pacarnya, entah nggak tahu polisi itu matanya gimana cara menemukan itu didenda perempuannya. Kenapa kamu datang ke rumah orang yang bukan rumah kamu? So, didenda itu bisa sampai 16 juta kalau di rupiah. Tapi kalau untuk membeli makanan boleh ya? Iya, itu boleh. Nah, satu lagi olahraga. Jadi satu-satunya ya mungkin sama satu lagi adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin essential work kan nggak bisa ditinggalkan, itu diperbolehkan untuk keluar. Nah, satu lagi itu yang dipermudah oleh pemerintah supaya masyarakatnya tidak stres, tidak jadi mental problem, itu kalian boleh keluar untuk berolahraga. Jadi kalau kalian mau lari, mau olahraga di taman, itu diperbolehkan asal kalian masih tetap mengaplikasikan social distancing itu sendiri gitu. Kalau bantuan-bantuan itu ada nggak nih, kayak di Indonesia kan ada bantuan di masa PSBB, ada nggak di sini? BLT ya? Ya ada, itu mereka jadi karena kan lockdown, mungkin di Indonesia juga sama lockdown. Di Australia ini kalau ini tidak salah ingat itu tahapnya 3 atau 4 kali kalau nggak salah. Ada 4 tahapan. Jadi awalnya mereka cuman menyuruh kita social distancing 1,5 meter antara satu orang dengan satu orang. Nah, setelah itu mereka membatasi
satu hall atau satu gedung hanya boleh 500 orang kalau nggak salah. Nah setelah itu pindah ke 100 orang. Lalu setelah itu tahapannya per 4 meter square itu cuman boleh 2 orang apa 1 orang per 2. Jadi satu ke orang yang berikutnya harus per 4 meter square. Nah bertahapan, dan selama tahapan-tahapan itu mereka udah kasih kayak kisi-kisi gitu loh. Oh kita bakalan kayak gini nih nanti di ujungnya di stack. Sekarang kan stack 4. Nah dalam masa-masa itu mereka udah kasih bagi perusahaan atau bagi usaha yang terkena dampak. Tapi mereka punya peraturan gitu kalau nggak salah tuh, kalau mereka terkena dampak kekurangan lebih dari 30% mereka bisa mengajukan bantuan. Tapi kalau nggak salah nggak dapet gitu. Jadi emang bukan berarti bantuan itu untuk semua orang gitu. Ada kriteria ya? Ya itu pasti punya kriteria, sama kayak kampus ININ sendiri. Mereka menawarkan bantuan, jadi mereka langsung menawarkan bantuan cepat tanggap gitulah. Itu sampai 75 juta per orang. Tapi kalian harus buktikan kalau kalian itu emang kesusahan gitu, bukan sekedar mana kan lagi kesusahan nih duitnya mana gitu, bukan sekedar uang itu turun blek ke semua orang, bukan, tapi kalian harus buktikan kalau kalian emang kesusahan gitu, karena terdampak ya. Ya karena kalian terdampak gitu. Jadi emang kalau tapi contohnya mungkin Inen kasih contoh karena Inen bukan warga negara sini kan. Kalau kita kan warga pendatang, tidak menjadikan prioritas bagi mereka memprioritaskan warga negara mereka. Sebagai contoh ada salah satu teman yang mereka kerja, contohnya kalau nggak salah mereka kerja di restoran sama kerja di bioskop, karena bioskop ditutup, itu mereka kan dirumahkan, karena bioskop beberapa kan bar ditutup, seluruh bar ditutup. Nah itu mereka digaji, diberi santunan oleh negara karena mereka tutup karena negara yang menyuruh mereka tutup kan, kayak bioskop, bar itu kan mereka disuruh tutup gitu. Beda berapa soal rata-ratanya dapatnya bantuannya itu? 1.500 per Kalau bulan. dirupiahkan. Kalau di sini kan 15 juta itu per orangnya. 15 juta per 2 minggu. Wow, 15 juta per 2 minggu. Ya, sekitar ya, maksudnya ini bisa salah, tapi seingat ini itu 15 juta per minggu ya kan? 15 juta per 2 minggu. Tunggu nih. Untuk Ya. satu bungkus nasi di situ berapa? Nah, itu yang Inen mau Satu sampaikan. porsi makanan. Nah, itu yang Inen mau sampaikan. Mungkin kita sebagai orang Indonesia, wow, 15 juta. Ya. Gitu kan. Tapi itu kalau untuk satu orang ya, untuk satu orang kalau dia tidak punya keluarga, ini misalnya mereka hanya satu orang, mungkin menurut Inen dengan uang segitu cukup untuk menghidupi mereka satu bulan gitu. Tapi ketika mereka punya tanggungan lain, kayak entah apalah ya tanggungan mereka, itu tidak cukup. Itu jauh dari cukup gitu. Apalagi kalau mereka sudah punya anak atau ya pokoknya punya tanggungan lain, itu tidak cukup. Tapi ada tambahan. Jadi negara ini ada namanya Centerlink. Mungkin Kementerian Sosial di Indonesia mungkin ya, ini kurang tahu bagaimana Kementerian Sosial di Indonesia, tapi contohnya di sini Centerlink. Jadi kalau kalian memang, kalau warga negara itu memang kesulitan, ya kalian lapor ke Centerlink. Ternyata dengan uang 1.015 juta per 2 minggu itu tetap tidak cukup, kalian bisa daftar lagi ke Centerlink untuk mendapatkan tambahan. Juga ini kemarin dapat dari teman juga yang kerja di bioskop, katanya mereka dapat 1.500 itu, tapi karena tidak cukup mereka minta ke Centerlink dan bisa gitu. Tapi kan karena ini bukan warga negara, jadi ini mungkin drama yang terjadi di mereka kurang begitu jelas gitu. Tapi ya
gimana? So far sih mungkin normal karena tidak terjadi kerusuhan atau apa. Mungkin kalau tidak normal kan berarti mungkin mereka akan rusuh atau gimana ya. Cuman pasti angka kemiskinan mereka angka perekonomian dan kemiskinan mereka itu menurun. Ya itu kan seluruh dunia sih sekarang. Emangnya apa nih jumlah penduduk Australia itu berapa semua dan berapa yang kena COVID ini? Kalau jumlah ya penduduk Australia sendiri itu sekitar 25 juta. Itu sangat kecil dibandingkan luas Australia itu sendiri yang sangat besar gitu. Pokoknya luas lah ya. Luas. Ya Australia pokoknya luas banget lah. Ya. Soalnya di sini masih banyak kayak perhutan gitu kan. Banyak masih lahan-lahan kosong gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu dikhawatirkan oleh Australia sendiri karena kita punya yang luas gitu. Kalau yang kena dampak yang banyak yang kena COVID dan yang meninggalnya berapa di situ nih? Ada berita-berita tiap hari nggak? Ya ini cukup mengikuti karena pengen tahu keadaannya. Jadi kalau Australia sendiri tuh so far udah 6.731. Meninggal? Jumlah meninggalnya sangat kecil. 1% ya, 84 orang. Dari 6.000 ya? Dan itu peaknya, maksudnya pertambahan yang cukup banyaknya itu hanya satu minggu lebih gitu. Jadi kan mulai dari 100 terus jadi 1.000, jadi 3.000, jadi 4.000 itu cuman beberapa hari. Setelah itu udah normal. Sekarang tambahan setiap harinya tuh 10, 20 gitu. Udah mulai menurun berarti ya? Ya sekarang sudah mulai menurun. Ini ada isu tapi kita nggak tahu ini akan terjadi apa tidak terjadi. Tapi sudah terjadi di beberapa state, di beberapa bagian sudah mulai meringankan lockdown. Tapi kalau di tempat ini tinggal ini di Melbourne itu masih stage 4, jadi masih cukup strict. Jadi kalau di Indonesia sekarang kan ada istilah namanya ODP, orang dalam pantauan. Ada namanya PDP, penderita dalam pemantauan, jadi pasien dalam pemantauan. Nah, kemudian ada yang positif. Jadi ada tiga step. Nah, di beberapa negara suksesnya itu kan ada rapid test massal atau tes swab massal, sehingga yang diketahui di beberapa negara itu hanya positif, negatif. Nggak ada itu yang ODP atau PDP. Nah, kalau di Jerman gimana? Kalau di Australia gimana? Setahu ini juga sama. Karena mereka satu hari itu bisa ribuan tes dan hasilnya itu less than 10% gitu loh yang positif. Makanya mereka kayak lebih confidence gitu, asal kita keep doing social distancing dan lain-lain ini, kita akan selesai cepat gitu. Dan itu terbukti mereka kasus peak yang tinggi-tinggi itu cuma beberapa hari, habis itu udah selesai. Dan memang mereka pun ini menurut berita mereka ya, mereka sampaikan mereka mungkin setelah Korea ya, kalau Korea kan masih on top lah, mereka tuh termasuk yang mengadakan tes paling banyak dan hasil negatif paling banyak juga kan. Karena menurut ini Australia dibandingkan negara-negara Eropa dan kayak Amerika ya, karena kan sekarang yang lagi bermasalah kan negara-negara di Eropa kan. Menurutnya Australia memang sedikit bukan terlambat. Mungkin karena di awal kan emang hampir seluruh negara ignoran gitu loh, kayak gitu kan dari peduli. Ya kayak mengabaikan kan dari awal. Emang itu ini masih ingat banget dulu tuh sekitar bulan Maret sebelum Februari itu kita punya kasus di bawah 10 kayak 20 10 15 sekitar segitulah, dan itu mereka nggak ada kayak nggak ada apa-apa aja. Iya kayak santai gitu. Bahkan mereka masih Melbourne ya, ini nggak tahu daerah lain itu
masih mengadakan festival besar-besaran yang mungkin ribuan lebih ya Bang waktu itu, yang festival makanan waktu itu benar-benar kayak banyak banget orangnya. Tapi beberapa minggu setelah itu baru kan outbreak kan, baru pang semuanya meningkat gitu. Jadi emang kita akui emang mereka di awal ignorant, tapi setelah mereka pada saat Itali outbreak itu mereka langsung kayak buka mata dan semuanya. Jadi mereka langsung social distancing, mereka strict. Menurut ini karena kestrikan dan karena kedisiplinan warga negara dan penduduk di sini, kenapa mereka kasusnya tidak banyak, dan kenapa mereka menurut Nenek lockdown mereka tidak akan lama, tidak akan sampai berbulan-bulan atau bahkan tidak akan sampai seperti Cina yang sampai 11 minggu sampai 12 minggu.